Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi di dalam mata kuliah hukum bisnis, yakni mengenai jenis-jenis dari perseroan terbatas. Ini merupakan bahan ajar bagi mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah hukum bisnis. Di dalam materi sebelumnya kita sudah membahas secara panjang dan lebar mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum, di mana perseroan terbatas ini banyak diminati oleh para pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya. Karena karakteristik dari perseroan terbatas ini sangat sesuai sekali dengan atmosfer dari kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu pada prinsipnya adalah mencari keuntungan. Di mana di dalam badan hukum perseroan terbatas adanya pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan. Sehingga apabila terjadi kerugian di dalam suatu perseroan terbatas, pemegang saham itu hanya menanggung kerugian sebesar saham yang dia masukkan di dalam perseroan terbatas tersebut. Jika perseroan terbatas tersebut mengalami kerugian, jadi pembayaran kerugiannya itu tidak diambil dari harta pribadi dari pemegang saham. Oleh karena itu namanya disebut dengan perseroan terbatas. Sero itu artinya adalah modal atau saham. Jadi penanam modal atau pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas menanggung kerugiannya itu terbatas, hanya sebesar saham yang dimasukkan. Jadi bagi pelaku ekonomi atau pelaku bisnis dengan modal yang pas-pasan, keuntungannya tidak terbatas tetapi kerugiannya dibatasi. Inilah mungkin salah satu filosofinya mengapa perseroan terbatas ini banyak diminati oleh pelaku bisnis, karena ruginya terbatas, untungnya tidak terbatas. Karena pada prinsipnya di dalam melakukan kegiatan ekonomi itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Kemudian perseroan terbatas ini terbagi di dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu kita sebut dengan perseroan terbatas tertutup. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memang tidak disebutkan ada perseroan tertutup, perseroan terbatas tertutup. Tetapi maksudnya di sini adalah pemegang saham di dalam perusahaan tersebut, di dalam PT tersebut itu terbatas kepada kalangan tertentu saja. Jadi perseroan terbatas tertutup inilah yang kita sebut dengan PT biasa sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemegang sahamnya itu hanya dari kelompok-kelompok tertentu saja atau orang-orang tertentu saja. Maka dia disebut dengan perseroan terbatas tertutup. Jadi hanya dimiliki sahamnya itu oleh beberapa orang saja. Dan apabila ada orang ingin masuk menjadi pemegang saham, itu nanti akan diserahkan lagi kepada yang namanya rapat umum pemegang saham. Biasanya perusahaan-perusahaan keluarga di mana pemegang sahamnya itu hanyalah orang-orang terdekat saja di dalam keluarga tersebut. Jadi dia itu tidak dijual di masyarakat umum sahamnya, tetapi khusus untuk kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja. Jadi perseroan terbatas yang bersifat tertutup ini itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini tidak disebutkan secara jelas apa itu perusahaan tertutup, tetapi secara tidak langsung undang-undang ini memberikan bahwasanya lawan dari perusahaan terbuka itu adalah perusahaan tertutup. Jadi syaratnya itu minimalnya pemegang sahamnya minimal 2 orang atau minimalnya 2 orang. Kemudian nanti dibuat dengan menggunakan akta notaris anggaran dasarnya,
kemudian nanti pengesahannya itu disahkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Barulah nanti terbit yang namanya PT. Di mana PT ini modal dasarnya itu adalah minimal 50 juta. Maka inilah yang disebut dengan PT tertutup atau biasa PT yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Strukturnya itu nanti ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada direksi, ada komisaris. Kemudian kita lanjutkan bentuk jenis PT yang kedua, ini disebut dengan PT BUMN. PT BUMN ini adalah PT yang sahamnya itu sebagian atau seluruhnya itu dimiliki oleh negara. Maka dia disebut dengan PT BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas secara panjang lebar juga. Pada prinsipnya PT BUMN ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dalam bentuk persero, ada yang dalam bentuk perum. PT BUMN dalam bentuk persero ini adalah suatu PT yang sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh negara, kemudian prinsip usahanya itu adalah mencari keuntungan. Setelah itu barulah melayani kepentingan umum. Di mana PT Persero ini negara selain dia sebagai regulator yang mengatur kegiatan bisnis, negara juga ikut dia sebagai aktor di dalam kegiatan bisnis yang ada di negara ini. Pada prinsipnya BUMN ini diciptakan oleh negara itu adalah bagaimana BUMN ini bisa mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungannya itu masuk nanti ke dalam anggaran perbelanjaan negara. Jadi semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh BUMN ini, maka negara kita akan semakin banyak juga yang bisa dilakukan. Sebab nanti hasil pemasukannya itu nanti dimasukkan ke dalam APBN. Inilah untuk membangun negara Indonesia, untuk membuat jalan tol, untuk menggaji ASN, untuk menggaji anggota TNI dan Polri, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi negara dia ikut serta dia di dalam menjalankan kegiatan bisnis melalui PT BUMN ini yang dalam bentuk PT Persero. Di mana PT Persero ini itu biasanya di belakang namanya itu ada kata Persero. Yang mana PT Persero ini banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ke bandara, itu pengelola bandara itu dikelola oleh PT BUMN. Namanya adalah PT Angkasa Pura Persero. Supaya kegiatan kebandaraan yang ada di Indonesia ini keuntungannya itu bisa masuk ke kas negara. Kemudian kalau di bidang perbankan, kita banyak melihat di sekitar kita bank-bank milik negara seperti PT Bank BNI Persero, PT Bank BRI Persero, PT Bank Mandiri Persero, PT Bank BTN Persero. Ini adalah salah satu contoh PT BUMN yang dibuat oleh negara. Pada prinsipnya adalah untuk mencari keuntungan, setelah itu barulah melayani yang namanya kepentingan umum. Kemudian kita masuk lagi, ada yang disebut dengan perum. Jadi perum ini adalah PT BUMN yang mana sahamnya ini 100% dimiliki oleh negara. Dan tujuan dari perum ini adalah untuk melayani kepentingan umum, setelah itu baru mencari keuntungan. Seperti ada yang namanya perum damri. Jadi perum damri ini tidak mencari untung. Untungnya itu nanti belakangan. Yang terpenting itu adalah melayani kepentingan umum. Ada lagi namanya perum bulog, ada perum peruri, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membedakan antara perum dengan Persero pada PT BUMN. Kalau Persero jelas dia mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau perum itu adalah untuk melayani kepentingan umum. Setelah itu baru mencari keuntungan. Jadi
Ini adalah bentuk PT yang kedua, yakni PT BUMN. Untuk PT yang ketiga, ini ada yang disebut dengan PT terbuka. PT terbuka ini adalah PT di mana sahamnya ini dipasarkan di bursa saham atau di pasar modal, sehingga sahamnya ini bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Di mana PT terbuka ini dalam menjual sahamnya ke bursa saham itu harus menjadi yang namanya PT terbuka dulu, atau harus go public terlebih dahulu, dan harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya itu adalah harus pemegang sahamnya itu minimal 300 orang. Kemudian saham minimalnya itu adalah 3 miliar. Kalau PT tertutup yang di awal tadi 50 juta. Sedangkan untuk PT terbuka saham minimalnya itu adalah 3 miliar. Kalau untuk PT tertutup pemegang sahamnya itu minimal 2. Sedangkan untuk PT terbuka ini pemegang sahamnya adalah 300 orang. Jadi PT terbuka ini biasanya ada kata TBK, bukan kata huruf TBK di belakang nama PT tersebut, seperti PT HM Sampurna TBK, kemudian PT Indofood TBK, dan PT-PT yang lainnya. Jadi PT terbuka ini dia menjual sahamnya ke masyarakat umum di bursa saham. Kemudian yang terakhir ini adalah PT perorangan, di mana PT perorangan ini merupakan salah satu jenis PT yang baru-baru ini dilahirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di mana PT perorangan ini dikhususkan untuk pelaku usaha kecil dan mikro, yang mana modalnya itu maksimal 5 miliar. Kalau PT tertutup tadi minimal 50. Kalau PT terbuka minimal 3 miliar. Kalau PT perorangan maksimal 5 miliar. Berarti 50.000 bisa, 100.000 bisa karena dia maksimalnya itu 5 miliar. Sebab PT ini dikhususkan untuk pelaku usaha kecil dan mikro. Untuk membuat PT perorangan ini tidak perlu datang ke notaris. Sebab pendaftarannya itu, pembuatannya itu bisa dilakukan secara online di website AHU Go ID. Kemudian PT perorangan ini 5 menit itu langsung jadi dia. Tak perlu menunggu berlama-lama seperti membuat PT yang biasanya. Kalau ini cepat dia, karena dibuat secara online. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai PT perorangan ini, di channel YouTube saya itu ada 2 video yang khusus membahas mengenai PT perorangan, baik itu kelebihan PT perorangan maupun tata cara dari pembuatan PT perorangan tersebut. Jadi inilah ada 4 jenis PT yang barusan kita bahas. Yang pertama adalah PT tertutup sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua adalah PT BUMN sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang ketiga adalah PT terbuka sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan yang terakhir adalah PT perorangan yang dilahirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi keempat PT ini seluruhnya didasari oleh peraturan perundang-undangan, karena kan kegiatan bisnis itu banyak coraknya, banyak macamnya, banyak ragamnya, dan ragam pula pola pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian materi ini, mudah-mudahan menjadi bahan pengayaan bagi mahasiswa saya di kelas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.